Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nashril haqq bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du. Para alim ulama, para habaib, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami Ustaz Akbar Budiman, juga pimpinan yayasan Bapak Hakim Suparman Nyempa, kemudian segenap pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami yang juga saya hormati, sahabat rombongan saya Habib Abdul Rahman dari Java, Kamboja, Habib Abu Bakar Hamid dari Singapura, dan para undangan, para wali santri, kaum muslimin dan muslimat yang juga saya hormati, adik-adik para santri, santriyat yang saya banggakan dan saya cintai. Siang kali ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dari kira-kira 1 jam ya, 1,5 jam dari tadi acara mulai beberapa rangkaian acara. Nah, pertanyaannya, mengapa kita merayakan Maulid? Maulid itu artinya waktu kelahiran. Kita merayakan Maulid ini di antara tujuannya adalah karena mengagungkan baginda Rasulullah. Mengagungkan. Mengapa Rasulullah diagungkan? Mengagungkan Rasulullah itu hukumnya wajib, memang perintah dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru. Kami mengutus Muhammad agar kamu menjadi saksi, menjadi pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar kalian semua beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian selain kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar kalian juga menolong Rasulnya dan mengagungkan. Jadi kita ini wajib mengagungkan Rasulullah. Mengapa Rasulullah diagungkan? Rasulullah diagungkan karena memang agung. Kadang-kadang kita ini dipancing-pancing, digoda-goda agar mengagungkan, mencintai seseorang, padahal yang bersangkutan tidak agung. Ini sebentar lagi ya, pilkada, pilgub, entah pil apa lagi, pil wali ya, pokoknya banyak pil sekarang.
Kalau musim pil ini saudara, saya seminggu yang lalu berangkat dari rumah. Saya sudah 1 minggu belum pulang. Terus ke Surabaya, besoknya ke Bandung, besoknya ke Riau, terus besoknya ke pedalaman di Riau, besoknya ke Jambi, lalu kemarin ke sini. Karena musim pil-pil, di jalan-jalan itu banyak gambar-gambar. Betul? Di jalan-jalan banyak gambar, dan rata-rata gambarnya glowing. Saudara ngerti glowing? Ya artinya ya putih, ya bagus. Ternyata bagaimana setelah ketemu dengan orangnya tidak glowing. Nah, itu artinya apa? Itu namanya pencitraan. Kalau Rasulullah itu gak ada pencitraan, saudara. Rasulullah itu diagungkan karena memang agung. Itu Rasulullah. Dan bedanya keagungan Rasulullah dengan orang biasa. Orang ini ya, orang biasa kalau agung biasanya akan menjadi viral. Betul. Sekarang ini kan ada istilah viral, dan banyak orang ingin viral. Ada yang menjadi selebgram ya, pokoknya tiap hari posting gambar, posting foto, dan setiap ada orang terkenal sedikit diajak foto. Ini zaman sekarang. Mengapa ingin viral? Nah, kalau orang biasa biasanya viral kalau sudah berprestasi. Kalau sudah punya prestasi, dikenal orang lalu viral. Dan ini berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah SAW sudah viral di dunia sebelum lahir. Bahkan kedua orang tua Rasulullah belum lahir sudah viral. Mengapa Rasulullah viral? Para nabi terdahulu diperintahkan untuk mengendos baginda Rasulullah SAW. Saudara yang sering buka HP, apalagi suka belanja online, pasti ngerti bahasa endorse, bahasa viral. Di endorse itu artinya diiklankan, diumumkan. Nah, nabi-nabi terdahulu itu, termasuk kitab-kitab suci terdahulu, semuanya memviralkan Rasulullah. Itu nabi-nabi terdahulu. Karenanya sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah kenal pada Rasulullah, kenal duluan. Padahal Rasulullah belum lahir, dan tahu ciri-ciri fisiknya seperti apa. Nanti daerah tempatnya lahir kira-kira di mana, lalu hijrahnya kemana. Itu orang-orang Yahudi Nasrani tahu, karena sudah diendos. Di antara yang mengendos Nabi Isa alaihissalam. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah pada kalian, di mana aku membenarkan pada kitab Taurat yang datang sebelum aku. Jadi Nabi Isa ini diutus oleh Allah tidak menyalahi kitab Taurat, tapi membenarkan. Percaya pada kitab Taurat. Kemudian apa lagi? Nabi Isa ini selain memperbaharui ajaran kitab Taurat yang sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Bani Israel, juga wa mubasysyiran, dan aku pembawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya adalah Ahmad. Jadi Nabi Isa ini mengendos, memviralkan. Karenanya penduduk-penduduk Madinah sebelum Rasulullah lahir, penduduk Madinah ini memang sudah tahu. Padahal penduduk Madinah ini orang suku Aus dan Khazraj ini menyembah berhala.
itu tahu tentang ciri-ciri Rasulullah. Dari siapa? Dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi di Madinah kalau perang dengan orang Aus dan Khazraj. Orang Aus dan Khazraj ini yang kemudian masuk Islam menjadi sahabat Ansor. Kalau perang dengan mereka mengancam, awas ya, nanti Nabi yang barulah, nanti Nabi yang terakhir ini muncul, kalian kami hancurkan. Dan sifat-sifatnya disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu kepada penduduk Madinah. Makanya penduduk Madinah ini menunggu, loh, kalau Nabi ini memang Nabi akhir zaman, pembawa kebaikan, kita bukan jadi musuh, harus beriman. Ini kata penduduk Madinah. Karenanya orang-orang Yahudi sendiri, orang Yahudi ketika berperang dengan orang kafir dan mereka takut kalah, maka orang Yahudi berdoa kepada Allah dengan bertawassul, berwasilah kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah belum lahir. Apa kata Yahudi? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu memohon kemenangan melawan orang-orang kafir, memohon kemenangan kepada Allah melawan orang-orang kafir dengan wasilah Nabi Muhammad. Cuma ketika Nabi Muhammad ini lahir lalu diutus dan ternyata bukan dari keluarga Yahudi, justru dari keluarga Arab, orang Yahudi akhirnya hasud, dengki, iri, tidak mau beriman, mereka menjadi orang kafir. Orang Yahudi dulu ketika akan perang takut kalah, doa mereka, Allahumma nsurna 'alal kafirin binabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami melawan orang-orang kafir dengan wasilah Nabi-Mu yang diutus di akhir zaman. Itu orang Yahudi, karena memang tahu. Bahkan lebih dari itu, orang Yahudi dan orang Nasrani meyakini Rasulullah lebih dari itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, walladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah, Yahudi Nasrani, itu kenal kepada Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Orang itu ya, kalau punya anak ganteng, lalu mirip dengan sepupunya sama-sama ganteng, atau mirip dengan tetangganya sama-sama ganteng. Kalau orang jarang ketemu bisa keliru. Tapi kalau orang tuanya kan nggak bisa keliru kan? Mengapa? Karena kenal. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani dulu begitu. Ketika Rasulullah diutus, tahu mereka ini memang Rasulullah. Tapi mengapa sebagian tidak beriman? Yang tidak beriman itu karena hasud, karena hasud, karena dengki. Karenanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada ulama Yahudi menghampiri namanya Abdullah bin Salam. Begitu melihat Rasulullah SAW datang, jadi kata Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah datang ke Madinah, injafalan nasu ilaihi. Orang-orang berdatangan menyambut Rasulullah. Beliau termasuk yang datang. Lalu Rasulullah ceramah perdana waktu itu. Apa kata Abdullah bin Salam? Saya tahu kalau ini Rasulullah memang. Enggak perlu berbagai mukjizat, tahu ini Rasulullah. Bahkan kata orang-orang Yahudi, lebih tahu daripada anakku sendiri. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah lebih kenal kepada Rasulullah, lebih yakin kepada Rasulullah bahwa itu Rasulullah daripada anaknya bahwa itu anaknya. Jadi orang Yahudi yakin kalau ini Rasulullah, pada anaknya sendiri gak seyakin itu. Mengapa gak seyakin itu? Memang anaknya lahir dari istrinya tidur sama dia. Cuma ketika dia pergi kerja ke kebun seharian, siapa tahu apa yang dikerjakan istrinya di rumah? Kan gak tahu. Ini kata orang Yahudi. Artinya apa? Rasulullah SAW ini makhluk paling viral.
makhluk paling mulia, makhluk paling utama, dan Rasulullah viral sejak sebelum dilahirkan. Karena para nabi-nabi terdahulu memang memviralkan baginda Rasulullah SAW yang akan diutus di akhir zaman. Ini beda. Makanya deklarasi kenabian Rasulullah itu lebih awal dari nabi yang lain. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah. Hai Rasulullah, kapan kenabian itu telah ditetapkan kepadamu oleh Allah? Rasulullah menjawab, kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku itu sudah dideklarasikan sebagai nabi ketika Nabi Adam antara jiwa dan raga. Artinya penciptaan Nabi Adam belum selesai, Rasulullah sudah resmi menjadi nabi. Cuma lahirnya terakhir belakangan dan diutus setelah usia 40 tahun. Kalau deklarasinya, kalau pengangkatannya, peresmiannya, Nabi Adam belum sempurna penciptaannya. Rasulullah sudah dideklarasikan sebagai nabi. Ini Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling utama, makhluk paling baik. Dan ini adalah keyakinan umat Islam. Biar tidak ngantuk, kita baca sholawat ya bareng-bareng. Baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, tadi kita katakan bahwa Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Dan para nabi ini memang semuanya manusia pilihan, saudara. Semua para nabi adalah manusia pilihan. Pilihan siapa? Dan itu pilihan Allah. Kepemimpinan para nabi ini yang milih mesti Allah, bukan masyarakat yang milih. Mengapa? Kalau masyarakat yang milih bisa keliru. Betul? Misalnya milih bupati setelah jadi keliru. Milih gubernur setelah jadi keliru. Milih kepala desa setelah jadi keliru. Milih suami setelah jadi kayaknya keliru.
Kenapa? Ayat lebih bagus yang sebelumnya misalnya. Sebenarnya itu yang melamar duluan. Ada yang milih istri gimana? Bapak-bapak milih istri keliru. Ya biasa. Mengapa? Oh kita yang milih. Dan kalau para nabi ini makhluk pilihan dan itu pilihan Allah. Karena pilihan Allah pasti paling sempurna. Kita aja coba disuruh milih, kira-kira milih yang sempurna apa enggak? Sempurna. Coba ya, yang bapak-bapak yang seusia atau lebih tua dari saya, coba disuruh milih, atau adik-adik yang masih belum kawin suruh milih. Kalau ditawari suruh milih, satunya cantik, satunya lebih cantik, pilih yang mana? Atau misalnya adik-adik yang perempuan suruh milih yang ganteng dan yang lebih ganteng, pilih mana? Pilih lebih ganteng. Artinya kita aja kalau disuruh milih ingin milih yang bagus, cuma kadang-kadang takdir yang menentukan. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu lama yang itu, kok ini malah yang datang. Kadang-kadang kan begitu kan. Nah, kalau para nabi ini manusia pilihan dan itu pilihan Allah. Karena pilihan Allah pasti paling sempurna. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi dan rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Artinya apa? Para nabi dan rasul lebih sempurna daripada siapapun manusia di jagat raya. Lebih sempurna. Kalau ada orang ganteng, para nabi lebih ganteng. Ada orang akhlaknya baik, para nabi lebih baik. Ada orang gagah, para nabi lebih gagah. Pokoknya apa saja itu para nabi. Makanya di antara sifat wajib para nabi, kalau di dalam kitab Aqaid ya, di pondok-pondok diajarkan sifat wajib para nabi ada 4. Shidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah sebenarnya kata para ulama bukan cuma 4. 4 ini wajib diketahui karena yang 4 ini berkaitan dengan kebenaran Al-Quran dan syariat Islam. 4 ini. Sebenarnya lebih dari itu. Apa diantaranya? Di antara sifat wajib para nabi ayyakuna akmalan nas. Harus orang paling sempurna. Seorang nabi gak boleh orang punya kekurangan. Baik kekurangan fisik atau kekurangan akhlak atau mental. Karenanya gak ada nabi itu kurang fisik, cacat fisik, gak ada. Pasti nabi ini fisiknya paling sempurna. Contoh kesempurnaan fisik apa? Misalnya kekuatan. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan yang ngelamar 2 orang, sama-sama ganteng, cuma satunya kuat, satunya kurang kuat. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang kuat kan? Mengapa? Karena kekuatan itu sempurna. Nah, para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Gak ada para nabi ini badannya loyo, lemes, gak ada. Mengapa? Karena para nabi ini sendirian mengajak orang beribadah kepada Allah, sementara yang lain menyembah berhala. Kalau ada orang kafir ngajak gelut, ngajak bertengkar, kalau loyo kan nggak bisa melawan. Makanya para nabi secara fisik oleh Allah diberi kekuatan 40 kali orang biasa. Saudara tahu ada pegulat internasional dari Rusia. Siapa namanya? Khabib. Kalau yang muda-muda ini tahu ya, kalau yang emak-emak ini nggak tahu sudah, karena kurang nonton TV. Kalaupun nonton TV, begitu TV-nya nyala langsung ngantuk. Cuma kalau dibawa tidur nggak bisa tidur. Tanda-tanda orang sudah sangat tua, kalau ngumpul dengan orang lain ngantuk, tapi kalau masuk kamar tidur nggak bisa tidur. Berarti sudah tua. Ini kalau di sini yang tua-tua ini ngantuk. Makanya yang muda-muda jangan ngantuk agar tidak cepat tua. Kalau ngantukan
begini cepat tua. Nah, dulu di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, di Mekah itu ada orang musyrik pegulat, ahli bulat, namanya Rukanah. Rukanah ini bulat dengan siapapun, nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah, tapi musyrik. Suatu ketika Rasulullah jumpa dengan Rukanah. Lalu oleh Rasulullah diajak, Rukanah, ayo Rukanah, kamu masuk Islam, ikut saya. Ternyata apa? Kata Rukanah, Muhammad, apa buktinya bahwa kamu ini benar? Buktinya kamu ini benar apa? Lalu oleh Rasulullah ditanya balik, kamu minta bukti apa? Yang kamu minta buktinya apa? Kata Rukanah, gimana kalau bulat dengan saya? Karena dia ahli bulat, gak pernah kalah. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah ditantang balik. Kalau kamu kalah satu ronde, kamu mau ngasih apa ke saya? Ayo taruhan, kata Rasulullah. Kalau kamu kalah satu ronde, kamu ngasih apa ke saya? Kata Rukanah, Muhammad, kalau kamu bisa menang satu ronde, 100 ekor kambing dari saya. Kalau 2 ronde, tambah 100 lagi, berarti 200. Kalau 3 ronde, tambah 100, berarti 300. Ayo, bulat. Akhirnya bulat, saudara. Rukanah maju, Rasulullah maju. Rukanah mengambil kuda-kuda, Rasulullah mengambil kuda-kuda. Akhirnya bulat dimulai. Sebentar kemudian Rukanah dibanting oleh Rasulullah. Setelah Rukanah terkapar, terkejut dia. Kok semudah ini mengalahkan saya? Kata Rasulullah, Rukanah, berapa ekor buat saya? Kata Rukanah, 100 ekor. Tapi tunggu dulu, ini kan ronde pertama kan? Ronde kedua mungkin aku yang menang. Sekarang ronde kedua. Pikir Rukanah, tadi ini kalah mungkin karena salah kuda-kuda. Coba ronde kedua lebih berhati-hati. Akhirnya ronde kedua. Ronde kedua dijatuhkan lagi. Berapa ekor Rukanah? Tambah 100 lagi. Sampai ronde ketiga Rukanah ini kalah. Karena sudah 3 ronde kalah, kan nggak bisa menang lagi, saudara. Karena sudah 3 ronde. Akhirnya apa? Gimana Rukanah kambingnya? Kata Rukanah, Rasulullah, karena ini saya sudah kalah, saya ini sekarang mau masuk Islam. Baca syahadat. Berarti sampeyan ini benar memang, benar-benar putusan Allah. Saya ini gak pernah kalah bulan, cuma dengan sampeyan bisa kalah. Akhirnya Rukanah masuk Islam. Sebenarnya oleh Rukanah Rasulullah mau dikasih kambingnya yang 300. Cuma Rasulullah gak mau, kambingnya gak mau, karena kamu sudah ikut saya. Nah, artinya apa? Para nabi ini, saudara, secara fisik memang kuat-kuat. Semua para nabi itu dari segi kekuatan fisik. Lalu kesempurnaan yang lain, fisik para nabi, ketampanan. Para nabi ini semuanya punya sifat ajmalun nas, orang paling ganteng. Para nabi ini pasti paling tampan pada masanya. Seorang nabi gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, gak boleh. Apalagi kurang ganteng, tambah gak boleh. Apalagi agak jelek, apalagi. Kurang ganteng aja gak boleh, harus paling ganteng. Dan gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa. Dan yang paling ganteng, paling tampan adalah baginda Rasulullah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Jadi nabi ini wajahnya ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Nah, mengapa seorang nabi ini harus paling ganteng? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya yang belum kenal datang dari jauh bisa keliru, saudara. Dan ini sering terjadi.
Kalau ada ustadz, mubaligh, penceramah, mukanya pas-pasan atau fisiknya pas-pasan, lalu sopirnya gagah, kadang-kadang orang keliru, dikira sopirnya itu Pak Ustadznya. Saya dulu awal-awal ceramah beberapa kali begitu. Baru pulang dari pondok, lalu menikah, berat badan cuma 40 kilo. Kalau sekarang ini hampir 70. Kemarin saya timbang di Jambi 69. Dulu 40 kilo saudara, karena sudah sering makan di Sulawesi, makan di mana-mana, akhirnya gemuk. Karena kemana-mana diajak makan, belum ceramah sudah disuruh makan, mana-mana, akhirnya gemuk. Dan setiap ada makanan pasti ditaruh di depan saya sama orang-orang. Kok jadi ustadz ini disuruh makan banyak sama orang? Tadi malam di Maros, habis makan Pak Kiai ini roti. Iya, saya tahu roti. Wah ini roti Maros katanya. Dipaksa makan. Yalah nanti Pak, sebentar dulu biar agak turun lagi. Saya bilang begitu. Akhirnya gemuk. Dulu berat badan 40 kilo. Diundang ceramah di Surah Mi'raj di Bali. Sopirnya tahun 89. Sopirnya tinggi dan gagah. Sopir ini kalau pakai baju suka meniru saya. Saya pakai baju putih, Saya ada Pak Kiai baju putih. Ya pakailah, biar seragam. Pakai songkok putih pakai juga. Pakai sorban pakai juga. Sopir, ya lah biar seragam sama kiai. Akhirnya datang terlambat acara Isra Mi'raj malam hari. Karena terlambat, jamaah bapak-bapak nunggu di halaman masjid. Karena macet, telepon terus, sudah di mana? Tidak, gak macet. Begitu sampai di halaman masjid, karena terburu-buru, sopir ini turun gak nunggu saya turun duluan. Turunnya bareng, akhirnya apa? Satu masjid rebutan bersalaman dengan sopir saya gak ada yang salaman. Saya masuk ke masjid, duduk di depan, sopir di belakang. Jamaah tolak-tolak, mana Kiai gak ada. Selesai ceramah, bapak-bapak ini menghampiri saya, maaf Kiai, maaf. Kenapa? Tadi keliru, saya kira ini Kiainya, gak taunya sopirnya. Oh ya gak apa-apa, kalau datangnya keliru gak apa-apa. Yang penting pulangnya jangan keliru lagi. Nah artinya apa? Ya kalau para nabi gak ada saudara yang begitu. Kalau ustadz gak apa-apa lah, kurang ganteng, kurang gagah buat bapak. Yang penting punya ilmu. Tapi kalau para nabi gak bisa. Memang oleh Allah dipilihkan yang paling ganteng. Itu para nabi. Beda dengan manusia biasa. Karenanya orang-orang musyrik di dalam kitab-kitab, di dalam Al-Quran ya, orang-orang kafir mencela para nabi, gak ada yang mencela fisiknya. Paling mereka bikin-bikin, ini tukang sihir, ini suka larang cerita, ya macam-macam. Kalau yang mencela fisik gak ada. Mengapa? Memang ganteng. Dan ini umat Islam harus tahu kalau para nabi memang super ganteng, gak seperti orang biasa. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya. Sekarang ini akhir zaman. Karena akhir zaman di negeri kita ini banyak barang-barang palsu. Betul? Ustadz palsu, ada apa enggak? Ada. Ustazah palsu, ada. Kiai palsu, ada. Tuan guru palsu, ada. Habib palsu, ada. Jangan kali itu, nabi palsu, negeri kita tempatnya. Pernah dulu dalam waktu 3 bulan 4 orang yang ngaku jadi nabi. Cuma di Sulawesi gak ada. 1 di Kalimantan, pelatih bulu tangkis. 1 di Jawa, seorang bomu, seorang dukun. 1 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dukun juga. 1-nya di Jakarta, perempuan lagi. 1-nya. Setelah kita lihat mukanya, ternyata mukanya rata-rata di bawah standar. Loh, kayak gini ngaku jadi nabi? Ya gak bisa. Para nabi ini sebelum mengeluarkan mukjizat, memang fisiknya sudah mukjizat saudara. Gak seperti orang biasa. Itu para nabi. Oh misalnya ya, Nabiullah Musa alaihissalam.
Nabi Musa ini ketika lahir bersamaan dengan dekrit Raja Fir'aun. Suatu malam Fir'aun ini bermimpi ada api kecil terbang dari Palestina jatuh di istana Fir'aun. Lalu istana terbakar. Lalu api menjalar ke rumah-rumah penduduk Mesir, terbakar semuanya. Kecuali yang tidak terbakar rumahnya orang-orang Bani Israil. Fir'aun galau. Kok mimpi gini? Ada apa ya? Akhirnya para peramal dipanggil. Para dukun, para peramal. Memang orang ini jahat kalau jahat ya. Pemimpin kalau jahat. Penasihatnya dukun dan peramal. Bukan ulama memang. Kalau jahat itu. Dipanggil, disampaikan mimpinya. Apa tafsiran mimpi saya ini? Kata para peramal, berarti Tuhan akan lahir seorang bayi dari Bani Israil, laki-laki Bani Israil. Dan Tuhan akan mati di tangannya. Mengapa Fir'aun? Loh, saya gak mau mati. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan undang-undang ya, mengeluarkan perpres, kalau sekarang perpres, peraturan presiden. Apa? Setiap orang Bani Israil yang hamil harus didata. Dan kalau lahir harus lapor. Kalau laki-laki dibunuh. Kalau perempuan dibiarin hidup, nanti bisa jadi pembantu. Ternyata undang-undang ini keluar, Nabi Musa lahir. Akhirnya apa? Pada waktu seleksi ya, inspeksi dari kerajaan oleh keluarganya Nabi Musa disembunyikan di dalam tungku, di dalam tempat pemasakan itu. Setelah pihak keamanan ini pergi, ayahnya dapat ilham dari Allah, dapat pikiran ya, ini dibuang ke sungai. Bawa peti dari kayu, Nabi Musa dimasukkan di situ, dihanyutkan di sungai ini. Lalu diikuti oleh kakaknya. Nabi Musa punya kakak perempuan. Diikuti dari jauh, siapa yang kira-kira yang ngambil adik saya. Diikuti, tiba-tiba petinya ini nyangkut di pepohonan dekat istana. Loh, kok nyangkut situ? Ternyata di pepohonan itu ada saluran air masuk ke kolam pemandian ratu di istana. Tiba-tiba masuk ke kolam itu, loh, kok masuk situ? Wong ini dibuang biar gak ketahuan. Tambah terkejut dia. Ternyata permaisuri Raja Fir'aun, Siti Asia sedang mandi. Melihat ada peti hanyut dari hulu, diambil oleh dayang-dayang. Kemudian diserahkan kepada Tuan Putri. Begitu diserahkan kepada Tuan Putri, begitu dibuka, ternyata isinya seorang bayi yang tampan. Bayi laki-laki yang ganteng. Siti Asia langsung tertarik. Ini cocok jadi anak, ganteng. Mengapa Siti Asia bertahun-tahun menikah dengan Raja Fir'aun gak punya anak? Orang ini saudara, kalau kawin gak punya anak, kan mau minta anaknya orang. Betul? Kadang anaknya saudara gak dikasih, anaknya tetangga. Anaknya tetangga gak dikasih, anaknya kawan gak dikasih, ditawari nemu anak mau. Anak temuan itu Pak. Akhirnya Siti Asia ini lapor pada Raja Fir'aun, Tuan, kita ini punya anak. Punya anak gimana? Ini dapat bayi katanya. Ini berkah dapat bayi. Tadi hanyut masuk ke kolam. Gimana? Qurratu ainin li walad. Tuan, ini anak kesayangan kita. Fir'aun nggak mau. Loh, anak kesayangan gimana? Saya takut pada bayi sekarang. Nanti ini bunuh saya katanya. Kata Fir'aun, loh, Tuan, kita ini nggak punya anak bertahun-tahun. Coba lihat, ini ganteng. Ini cocok jadi anak kita. Fir'aun nggak mau. Karena nggak mau ditekan sama permaisuri. Tuan sanggup enggak ngasih anak sama saya? Kita sudah berapa lama nggak punya anak? Tuan ini nggak bisa ngasih anak sama saya. Karena dibilang nggak bisa, hatinya Fir'aun tertekan. Akhirnya menerima dengan terpaksa. Ya dah, ini anak kita. Akhirnya Fir'aun menerima. Begitu Nabi Musa sudah diasuh di istana, Nabi Musa sudah bisa digendong oleh Fir'aun. Ketika digendong, jenggotnya Fir'aun lebat. Nabi Musa ini menjamah-jamah jenggotnya.
Tiba-tiba jenggotnya Fir'aun dipegang, lalu dicabutnya dan ikut semua. Akhirnya apa? Fir'aun terkejut. Galau dia, loh, kok jenggot saya habis? Jangan-jangan ini yang akan membunuh saya. Dipanggil permaisuri. Dek, apa mas? Jangan-jangan anak ini membunuh saya besok. Loh kenapa? Ini jenggot saya dipegang lalu ditarik sampai habis. Loh mas, ini anak kita. Ini gak ngerti apa-apa. Oh iya. Karena Fir'aun juga sayang sama Nabi Musa karena ganteng. Habis itu Nabi Musa sudah belajar jalan. Raja Fir'aun duduk di kursi di singgasana. Ketika sedang duduk, kaki kursinya ditendang oleh Nabi Musa yang baru belajar jalan. Jatuh dia. Bayangkan, Nabi Musa ini baru belajar jalan, kuat ya, nendang kursi sampai jatuh yang duduk. Akhirnya Fir'aun ini terkejut. Loh, jangan-jangan ini yang akan bunuh saya. Dipanggil permaisurinya. Dek, saya curiga, jangan-jangan ini yang akan membunuh saya. Kenapa? Saya duduk-duduk tadi ditendang sampai jatuh. Loh mas, ini gak ngerti apa-apa. Makanya kalau duduk ada anak ini hati-hati. Nanti tendang lagi. Ini gak paham. Kata Fir'aun, kalau memang gak paham, kok dari kemarin-kemarin yang kena saya terus. Sama yang lain gak pernah ganggu dia, cuma saya. Akhirnya apa? Nabi Musa dites. Dah mas, kita tes. Anak ini pintar, apa ini sembarangan aja, pokoknya main tenang. Akhirnya ambil 2 piring. Satunya berisi bara api, satunya berisi emas. Nabi Musa yang belajar berjalan dipanggil, ayo anak ganteng ambil, si ganteng pilih yang mana. Nabi Musa mau mengambil emas. Ternyata tangannya dipegang oleh malaikat Jibril, diarahkan mengambil bara api, lalu ditaruh di mulutnya. Ditaruh di mulutnya, langsung menangis meraung-raung. Akhirnya Fir'aun dapat diyakinkan kalau Nabi Musa ini gak bermaksud apa-apa. Buktinya disuruh milih, malah milih bara api. Karenanya Nabi Musa sejak kecil kalau berbicara gak lancar kalau bicara. Karena pernah kebakar. Apa ya? Jadi pernah terbakar lidahnya karena bara api. Karenanya begitu menjadi nabi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskan kegagapan dari lidahku. Ikatan atau kegagapan dari lidahku agar orang-orang mengerti ucapanku. Diterima doanya oleh Allah, langsung lancar berbicara. Makanya anak-anak pondok biasanya sebelum belajar baca doa bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengapa baca doa itu? Agar mudah paham pelajaran, cepat menghafal, nanti setelah lulus pandai jalan. Itu doanya. Nah, ini artinya apa saudara? Para nabi ini memang secara fisik oleh Allah diberi kesempurnaan. Karenanya ini harus diambil. Nah, kemudian yang terakhir, ini terakhir ya. Nah, ini sudah jam 4. Nah, sudah jam 4, saya mau istirahat habis ini karena nanti maghrib dan isya ada 2 tempat lagi. Nah, yang terakhir Maulid Nabi. Orang Maulid Nabi ini ada khasiatnya. Apa khasiatnya? Maulid Nabi ini khasiatnya ada 2. Yang pertama, al-aman fi dzalikal 'am. Orang yang merayakan Maulid akan diberi keamanan oleh Allah selama 1 tahun. Karenanya dengan perayaan Maulid ini kita berharap selama tahun ini Allah memberikan perlindungan pada kita, perlindungan pada keluarga kita, perlindungan pada aset-aset kita, perlindungan kepada orang-orang yang kita sayangi, perlindungan kepada lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Ini khasiat yang pertama.
Yang kedua, orang merayakan Maulid khasiat yang kedua apa? Wa busyra ajilah lidailil hawaiji wal maram. Maulid Nabi ini berarti kabar gembira bahwa sebentar lagi hajat-hajat kita, impian kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Makanya dengan perayaan Maulid kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat terkabul. Yang punya hutang cepat lunas, anak-anak menjadi orang soleh dan solihah. Yang belum ketemu jodoh semoga segera ketemu jodoh, dapat jodoh yang solihah, dapat jodoh yang soleh. Yang belum dapat kerja mudah-mudahan lancar rezekinya, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin Allahumma. Nah, kenapa orang yang merayakan Maulid hajatnya dikabulkan oleh Allah? Rasulullah itu sejak lahir memang senantiasa memudahkan hajatnya orang. Sejak lahir itu gak pernah ada orang kesusahan karena Rasulullah. Justru orang kesusahan karena ada Rasulullah hilang susahnya. Itu Rasulullah. Memang beda dengan orang. Ibu Halimah As-Sa'diyah yang mengasuh dan menyusui Rasulullah selama 2 tahun, lalu ditambah mengasuh selama 2 tahun. Itu menjadi orang yang sejahtera. Mengapa? Karena barokahnya baginda Rasulullah. Ini terakhir ada cerita barokahnya Maulid di Lebanon tahun 1953. Umat Islam Lebanon Selatan bikin acara Maulid. Maulid di Lebanon agak mirip dengan di Jawa. Gimana? Kalau di Jawa, kalau Maulid ketika akan mulai biasanya bakar petasan, mercon. Kalau di Lebanon bukan pakai mercon, tapi pakai tembakan ke atas. Karena orang Lebanon punya tembak, punya bom, punya mortir, punya. Mengapa? Persiapan perang. Kalau kita ini kan nggak suka perang, ya? Jadi cukup punya mercon. Nah, pas Maulid Nabi, umat Islam ini ada acara tembakan ke atas. Kebetulan ada anak perempuan Kristen main-main. Salah satu peluru jatuh kena kepala anak perempuan ini. Kepalanya bocor, anak ini pingsan. Akhirnya keluarganya tidak terima. Karena keluarganya tidak terima, minta umat Islam bertanggung jawab. Akhirnya anak ini oleh umat Islam dibawa ke puskesmas terdekat. Ternyata puskesmas angkat tangan. Wah, ini nggak bisa ini. Di sini peralatan nggak memadai. Akhirnya dirujuk ke Beirut, ke ibu kota. Ada rumah sakit besar di situ. Dokternya 2 orang dari Amerika, yang 3 orang dari Arab. Dirawat langsung masuk ruang ICU. Ternyata masuk ruang ICU tambah kritis. Dokternya bingung, nggak bisa mengatasi. Sementara ibunya di depan rumah sakit marah-marah terus. Sampai-sampai karena galaunya, karena cemasnya, sang ibu ini memanggil-manggil baginda Rasulullah SAW. Ibu ini berkata, Muhammad, kamu kemana Muhammad? Ini putriku, gara-gara umatmu bikin acara Maulid. Putriku kena peluru yang dimainkan oleh umatmu. Saya gak ingin Muhammad, anakku mati. Kemana kamu? Tolong anakku ini. Akhirnya apa? 5 orang dokter ini karena melihat sang putri ini semakin kritis, memutuskan kita keluar dari ruangan ICU, kita persilahkan ibunya masuk untuk pertemuan terakhir. Akhirnya keluar. Setelah di luar, ibunya disuruh masuk, silahkan ibu masuk. Pertemuan terakhir dengan putri ibu. Khawatir setelah ibu nggak bisa ditolong. Akhirnya ibu ini buka pintu. Begitu buka pintu, dia masuk, dia terkejut. Mengapa? Ternyata putrinya lagi duduk-duduk. Padahal karena dokter semakin kritis, tidak sadar. Dan putrinya malah berkata, Ma, tahan Ma, laki-laki itu jangan boleh keluar Ma. Tahan laki-laki itu Ma, jangan boleh keluar. Terkejut dia. Mana ada laki-laki? Tidak ada laki-laki keluar. Mamanya tanya, siapa laki-laki yang nggak boleh keluar? Kata putrinya, Nabi Muhammad.
Loh gimana? Katanya kamu tambah kritis. Kok ada Nabi Muhammad? Gini mah, waktu tadi saya ini pingsan, saya bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Beliau berkata pada saya Nabi Muhammad, saya akan menolongmu. Lalu apa? Nabi Muhammad mengusap kepalaku yang bocor. Begitu diusap, kepalaku langsung sembuh mah. Dan saya dan aku langsung bisa sadar. Tadi barusan Nabi Muhammad ada di sini. Cuman begitu mama buka pintu masuk ke ruangan ini, Nabi Muhammad segera keluar. Akhirnya apa? Mendengar kisah dari putrinya dan melihat kenyataan yang ada, ibu ini langsung segera bersyahadat masuk Islam. Habis itu bapaknya masuk Islam. Habis itu paman-paman dan bibinya masuk Islam. Habis itu semua keluarganya masuk Islam. Barokahnya peringatan Maulid Nabi. Makanya kita ini dengan Maulid ini banyak berharap kepada Allah dengan wasilahnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Hadi Al-Islami ini semakin ramai, semakin makmur, dimudahkan melakukan pembangunan. Kemudian juga ustadz-ustadznya dibantu oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa bersama. Sebelum baca doa, baca sholawat Nariyah dulu 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا المعهد معهد الهادي الإسلامي معهدا مباركا معمورا بالطلاب الصالحين ومنارا لأهل السنة والجماعة إلى يوم الدين ومولدا للعلماء العاملين والصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.